saya akan membuat tugas tutorial normalisasi untuk mata kuliah SQL. Nama saya Fajar Rizky, NIM 32. Ini merupakan data yang diberikan atau soal yang diberikan. Nah, ini datanya. Baik, kita akan ini masih berupa flat table ya, kita akan membuat satu NF nya, satu NF yuk. Nah, satu NF ini kenapa di sini masih sama? Karena sebenarnya data yang diberikan oleh data yang diberikan oleh Pak Arif ini sudah memenuhi syarat untuk jadi satu NF. Kita hanya tinggal menentukan mana ID-nya, mana yang menjadi primary key. Ini primary. Nah, untuk satu NF sudah memenuhi syarat. Tabel mempunyai primary key yang di sini berupa student ID dan advisor ID. Lalu data yang disajikan sudah tidak redundant. Kemudian kita buat 2 NF. 2 NF di sini kita akan mencari ketergantungan non key dengan key, lalu memisahkannya menjadi tabel sendiri. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan antara student ID dengan student. Lalu kita juga dapat menemukan hubungan antara student dengan advisor dan kelas yang dia tempuh. Kita beri nama tabel student. Nah, dapat kita perhatikan di sini ya, syarat dari 2NF yakni kita menemukan hubungan antara non key dan primary key. Di sini yang merupakan non key adalah student, advisor ID, kelas 1, kelas 2, kelas 3 memiliki ketergantungan dengan student ID. Jadi student ID ini kita rubah saja menjadi merah. Oh ya, primary key kita kasih warna merah aja ya. Nah, terus kenapa yang student ID ini warna kuning? Karena sebenarnya ini merupakan primary key, namun di tabel student ini dia merupakan foreign key yang punya hubungan sendiri dengan non key yang lain. Jadi kita harus pisahkan menjadi tabel sendiri. Kita beri nama tabel advisor. Nah, kita bisa lihat di sini dia mempunyai hubungan tersendiri. Dari 2NF ini kita mendapatkan dua tabel baru, yakni tabel student dengan tabel advisor. Nah, jadi kenapa seperti ini? Jadi kita bisa tahu ketika kita memanggil ID student ID 1022, data student, data advisor ID, data class itu akan secara otomatis terpanggil. Kenapa ini hanya kita mencantumkan advisor ID saja? Karena dengan munculnya advisor ID ini secara otomatis akan memunculkan atribut advisor dengan advisor room. Jadi kita buat hubungan ketergantungan sendiri dengan tabel yang lain. Lalu kita buat 3NF. Oke, 3NF.
Nah, kita dapat tahu ya. Nah, kenapa di sini kita samakan ya? Kita lihat, kita cek dulu syarat 3NF. Syarat 3NF yakni harus memenuhi 2NF, dan F sudah terpenuhi. Lalu kita cari hubungan, kita cari atribut non-K yang memiliki hubungan dengan non-K lain. Jadi kita meniadakan hubungan antar non-K. Kita periksa di sini, ini sudah normal ya. Kenapa ini yang menyebabkan kenapa 3NF dengan 2NF sama? Karena pada 2NF ini tabel sudah normal, sudah berada pada posisi yang paling normal, sehingga pada 3NF tidak diperlukan lagi normalisasi. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat ya, atribut kelas di sini ini memiliki keambiguan data. Kenapa? Karena kita tidak tahu kelas di sini ini berfungsi sebagai apa. Karena pada soal yang disajikan, data yang disajikan tidak diberi penjelasan sistem apa yang akan kita buat, tidak ada keterangan lanjut, keterangan lebih lengkap mengenai atribut-atribut yang disajikan. Jadi kenapa saya memilih kelas untuk memiliki ketergantungan dengan student ID? Karena saya berasumsi bahwa kelas 1, kelas 2, kelas 3 merupakan data kelas yang telah ditempuh oleh student dengan ID sekian. Misalnya, ketika kita akan melihat data dari student 1022, otomatis akan tertampilkan nama dosen pengampu, dosen perwalian, kemudian kelas-kelas yang telah ia tempuh. Jadi kelas-kelas yang ia tempuh, yang telah, jadi otomatis benar-benar melekat kepada student. Berbeda halnya jika kita berasumsi bahwa kelas-kelas ini merupakan perwakilan atau ID dari mata kuliah. Jadi mungkin apabila kita berasumsi seperti itu, bisa kita tambahkan seperti ini. Matkul. Kita buat atributnya kelas matkul. Nah, kita kasih nama sendiri. Nah, oke. Nah, dari sini kita tahu ya, kalau kita membuat seperti ini, berarti kita berasumsi bahwa kelas 1, kelas 2, kelas 3 merupakan ID dari mata kuliah yang disediakan. Jadi apabila kita berpikir seperti itu, jadi kita harus menambahkan tabel sendiri. Kita menambahkan kita menambah kolom untuk membuat atribut matkul. Nah, kita lihat sepertinya. Nah, ketika seperti ini, berarti ini menjadi orang K. Nah, bisa kita bedakan ya. Kita kasih keterangan saja. Tabel ini muncul apabila kita
asumsi bahwa apabila kita asumsi bahwa atribut kelas 1, kelas 2, kelas 3 merupakan ID dari mata kuliah yang disediakan. Nah, sedangkan apabila kita tidak memakai tabel matkul ini akan menjadi ketergantungan dengan student ID, akan menjadi bahwa kelas 1, kelas 2, kelas 3 telah ditempuh oleh student dengan ID sekian. Nah, seperti itu. Karena ini kita sudah terlanjur tulis, kita jadikan foreign saja ini. Nah, maaf. Nah, ini flat tabel. Nah, di data pertama, lalu kita jadikan 1NF, kita cari primary key, lalu di 2NF kita cari hubungan non key dengan primary, kita pisahkan dari tabel lain jika punya hubungan tertentu. Kemudian pada 3NF kita tiadakan hubungan antar non key. Jadi seperti ini ya, berikut seperti kira-kira seperti ini hasil normalisasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.